Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 95, kesal. Arumi diam ketika mendengar ucapan Rangga. Dipandangnya Rangga dari atas hingga ke bawah. Rangganya diam dan menundukkan kepalanya ketika Miminya memandang seperti ini. Mimi, Rangga nggak tahu kalau itu bunga kesayangan Mimi. Mimi jangan minta yang berat-berat ya Mi, apalagi sampai yang mahal. Kasian Bang Rangga, dia nggak punya uang untuk beli. Zainab meminta permohonannya agar hukuman yang diberikan untuk abang angkatnya tidaklah berat dan bisa diterima oleh pria tersebut. Saat ini, Mimi belum menginginkan apapun, tapi Rangga masih berhutang ya sama Mimi, karena sudah petik bunga Mimi. Suatu saat nanti, Mimi akan tagih hutangnya, sesuai dengan apa yang Mimi mau. Arumi tersenyum kecil. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mimi Arumi, sungguh membuat hatinya lega. Rasa sesak di dadanya kini lepas sudah. Rangga menarik nafas panjang dan kemudian menghembuskannya. Arumi menang bunga yang di tangannya. Dia sangat senang ketika bunga selalu dinantikannya akhirnya bisa mekar dan cantik seperti ini. Mas, kita masuk yuk. Apa nggak jadi duduk di taman? Habib mengusap kepala istrinya. Arumi menggelengkan kepalanya. Bunganya sudah dipetik Mas. Padahal niat Arum lu di sini pengen lihat bunga, jawabnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mimi Arumi, Rangga merasa bersalah. Mimi, maafin aku ya, sesalnya. Mimi maafkan, tapi tetap harus mengganti sesuai yang Mimi mau. Iya Mi, jawab Rangga. Ayo Mas, kita masuk. Arumi tersenyum dan megang tangan suaminya. Iya Dek, Habibie tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu kemudian pergi meninggalkan taman belakang sambil terus memegang tangan istrinya. Arum pengen bunga ini tetap awet dan tidak layu-layu. Dipandangnya bunga yang ada di tangannya. Mas akan cari air labor yang bisa mengawetkan. Habibie tersenyum. Rangga mengusap-usap dadanya ketika Mimi dan pipinya sudah pergi. Moga-moga aja Mimi nggak minta yang berat-berat ya Bang. Zainab mengusap keringatnya. Rangga menganggukkan kepalanya. Adek, nanti malam kita keluar ya, Rangga berkata setelah detak jantungnya stabil. Mau kemana? Zainab tersenyum. Terserah sih, adek mau kemana? Mall, nonton, makan. Rangga berencana untuk mengajak Zainab jalan-jalan malam ini. Ia ingin menenangkan hati dan pikirannya setelah mengetahui tentang ibunya. Ain maunya ke mall, nonton dan makan. Boleh, nanti jam 7 kita keluar. Abang mau mandi dulu. Ain sudah mandi, tapi belum dandan. Adik abang sudah cantik, meskipun gak dandan. Rangga menatap wajah cantik adik angkatnya. Di mata Rangga, Zainab gadis yang tercantik sejagat raya. Abang, Ain ke kamar ya, mau dandan. Zainab salah tingkah ketika Rangga menatap tanpa berkedip. Dengan malu-malu Zainab berlari, meninggalkan Rangga yang masih menatapnya. Dipegangnya dada yang berdegup dengan hebat. Rangga tersenyum ketika Zainab sudah menjauh darinya. I love you Zainab, Rangga berkata. Zainab mutar kepalanya dan menatap Rangga dengan tersenyum. Rangga diam beberapa saat ketika Zainab memandangnya. Zainab tidak mungkin mendengar apa yang aku katakan. Mas, Vira mau ke rumah Mimi. Safira menyisir rambutnya dan kemudian mengikat seluruh rambutnya yang panjang ke atas dan memakai hijabnya. Apa Mimi sudah pulang? Tanya Vino. Safira tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Apa Mimi belum tahu kalau kamu hamil? Vino tersenyum dan mengusap perut istrinya. Pria itu kemudian membuka jas yang dipakainya. Belum mas, tadi pagi nggak jadi kasih tahu. Soalnya Mimi sudah pergi duluan. Oh kalau begitu, ayo kita ke rumah Mimi sekarang. Vino sudah tidak sabar untuk memberitahukan berita kehamilan istrinya kepada kedua mertuanya. Iya mas, jawab Safira. Diusapnya perut yang rata dengan senyum yang merekah. Apa mas tidak ganti baju atau mandi? Nanti saja sayang. Ayo anak-anak, kita ke rumah oma. Safira maju memberinya ketika mendengar ucapan suaminya. Belum tahu mas, 1 atau 2. Jam 7 malam ini kita akan bertemu dengan dokter spesialis kandungan. Nanti kita akan lihat dia ada 1 atau 2. Tapi feelingku mereka kembar. Vina mencium perut istrinya. Safira hanya diam ketika mendengar ucapan suaminya. Dia keluar dari kamar dan berencana untuk langsung ke rumah kedua orang tuanya yang hanya menyeberang jalan saja. Mau kemana? Nora duduk di sofa ruang tamu mana Vino dan juga Safira. Mau ke rumah Mimi, Mami, jawab Safira. Oh kalau gitu Mami juga ikut. Nora beranjak dari duduknya. Sayang, aku belum selesai minum. Andro memandang istrinya. Tenggelin aja mas, nanti di rumah Arumi kita minta minum lagi, jawabnya yang menarik tangan suaminya. Andro akhirnya pasrah dan mengikuti perintah istrinya. Kini mereka bersama-sama datang ke rumah besannya. Assalamualaikum, ucap Naura, Safira, dan yang lainnya ketika mereka masuk ke rumah Habibi. Waalaikumsalam, jawab Arumi bersama dengan Habibi secara bersamaan. Senyum memang diberinya ketika melihat Safira yang datang bersama dengan keluarga suaminya. Arumi dan Habibi duduk di sofa ruang tamu. Mata Naura terbuka lebar ketika melihat bunga di tangan Arumi. Arumi, ini bunga Juliet Rose. Iya, Arumi tersenyum dan mencium bunga tersebut. Beli atau yang ditanam di belakang? Naura kembali bertanya. Yang ditanam di belakang. Arumi begitu sangat senang ketika memamerkan 1 tangkai bunga di tangannya. Subhanallah, cantik sekali. Ara beneran nggak nyangka kalau dia benar-benar bisa berbunga. Nora menatap kagum bunga yang sangat cantik. Iya, Arumi juga beneran nggak nyangka bunga ini hanya 1 tangkai ini. Arumi menjelaskan dengan terus menatap bunga Juliet Rose. Kecantikan bunga ini mampu menghipnotisnya. Cantik sekali bunganya. Safira mengambil bunga di tangan miminya. Iya, cantik sekali. Arumi tersenyum. Mi, ini bunga untuk Vira ya. Vira, Arumi diam memandang wajah putrinya sedang menatap bunga yang hanya 1 tangkai tersebut. Kamu, selaku seorang ibu, harus mengalah dengan putrimu, Andro berkata dengan tersenyum. Sayang, bunganya hanya 1. Kasih Mimi saja. Nanti aku akan mencarikan bunga yang seperti ini untukmu. Vino membujuk istrinya. Safira menggelengkan kepalanya. Vira mau yang ini, pintanya. Naura tertawa ngakak ketika melihat ibu dan anak yang sedang memperebutkan sekuntum bunga. Aku bingung harus berkata apa. Andro menang Arumi dan juga Safira. Kedua wanita itu sama-sama sedang mengandung. Hal ini membuatnya jadi bingung sendiri. Habibi mengusap kepala istrinya. Seharusnya tadi bunga itu langsung dibawa ke kamar. Bagaimana bila nanti aku akan belikan bunga untuk gantinya? Andro mencoba melakukan negosiasi terhadap besannya, memandang Arumi. Kalau Vira hamil Mimi kasih. Arumi tersenyum.
Vira hamil, Mi. Safira tersenyum dengan penuh kemenangan ketika mendengar syarat diberikan oleh miminya. Mata Rumi terbuka lebar ketika mendengar ucapan putri kesayangannya. Jangan bercanda. Ia beranggapan bahwa Safira hanya bercanda mengatakan hamil, hanya untuk mendapatkan sekutu bunga Juliet Rose miliknya. Safira mengeluarkan alat tespek dari dalam saku rok yang dipakainya. Mimi, barang bukti. Safira tersenyum. Rumi memandang alat tes yang diberikan putrinya. Ia tersenyum. Alhamdulillah. Apa beneran Babi bakalan jadi kakek? Tanya Habibi. Iya, Pipi. Mimi, ini punya Vira sekarang. Safira tersenyum lebar dan mencium Juliet Rose di tangannya. Rumi hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sebagai seorang ibu dan juga calon nenek, dirinya harus mengalah kepada putrinya. Dia harus merelakan bunga itu untuk calon cucunya. Ia tidak menduga bahwa bunga jadi rebutan itu akan menjadi milik Safira. Ternyata bunga ini menunggu calon cucu Pipi. Habibi tersenyum. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.